Seperti apa kebenaran di balik gonjang-ganjing tudingan kudeta di Partai Demokrat? Apa yang sesungguhnya terjadi hingga membuat Ketua Umum Partai Demokrat mengumumkan ada gerakan yang ingin menjatuhkan kepemimpinannya di hadapan publik? Kita bahas bersama Kepala Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat, Herman Hairon. Kemudian ada politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menuju ke Pak Herman Hairon dulu. Sudah jelas, Pak, tadi sempat freeze? Pak Herman? Jelas. Baik. Ya, sangat jelas. Pak Herman, ini bisa dijelaskan nggak, Pak Herman? Ini maksudnya apa? Kalau seandainya, kan bayangan awam nih, saya bicara soal bayangan awam. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Muldoko, kan nggak ada masalah. Apa yang kemudian dijadikan masalah? Karena substansi pembicaraannya belum disampaikan nih. Ya, saya kira memang Ketum menyampaikan dengan sangat santun, kemudian praduga tak bersalah. Namun di dalamnya tentu ada peristiwa-peristiwa yang sangat pasti bahwa ini peristiwa untuk mengambil paksa terhadap Partai Demokrat. Mengambil paksa. Anda bisa jelaskan nggak substansi yang mana? Karena kan belum dijelaskan sama sekali di berbagai kesempatan. Saya minta Anda kalau bersedia menjelaskan kalimat apa yang bisa membuktikan pengambilan paksa itu. Ada beberapa DPD, kemudian banyak DPC yang diundang ke Jakarta dan kemudian dijelaskan maksud dan tujuan. Meskipun pemanggilannya itu sangat semu gitu ya. Ada yang kemudian dipanggil atas nama DPP, ada yang dipanggil atas nama sumbangan bencana, tetapi peristiwanya adalah kemudian di dalamnya adalah peristiwa untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Dan ini dibuktikan dengan berbagai peristiwa yang saya kira ini menjadi keyakinan kami bahwa akan mengambil alih pimpinan Partai Demokrat. Misalkan ada perjanjian yang tentu harus ditandatangani oleh mereka untuk melaksanakan KLB. Ada uang yang digelontorkan begitu besar untuk hal ini. Dan kemudian sudah menyebut nama bahwa ini dilakukan untuk kendaraan Pak Muldoko menjadi presiden tahun 2024. Yang menyampaikan itu? Yang menyampaikan itu ya teman-teman internal itu. Dan kemudian dibuktikan dengan pertemuan para kader itu dengan Pak Muldoko. Gitu. Oke, jadi dia akan dijadikan kendaraan untuk Pak Muldoko tahun 2024, capres maksudnya? Ya, itu eksplisit disampaikan. Dan itu memang masuk dalam berita acara kami, kesaksian atas kader-kader yang tentu melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Dan Pak Muldoko pada saat itu setuju? Ya itu disampaikan, Dan kami disampaikan ini kalimatnya kan pasif. Disampaikan oleh siapa kepada siapa? Ya beberapa kader. Bahkan ada kader Dewan Pimpinan Pusat yang tentu juga sekarang kan sedang dalam tahap proses pemeriksaan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai. Sehingga juga apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami dalam press conference itu juga kan pertama menganut asas praduga tak bersalah. Yang kedua juga bersurat kepada Presiden agar kemudian memberikan klarifikasi. Jadi ini juga jangan ditafsirkan bahwa ini adalah Presiden, tapi ada di lingkaran Presiden. Yang kemudian malam hari Pak Muldoko memberikan klarifikasi. Dan tentu jelas bagi kami di mana tempatnya, mengatakan apa yang diberikan, targetnya apa, berapa besar target, itu juga yang kemudian menjadi berita acara yang kami catat dari Bung Herman, kita bongkar, kita kupas lengkap di sini karena ini belum pernah kemudian disampaikan di kesempatan media sebelumnya. Ya, jadi itu kejadian di Hotel Aston, betul ya? Betul. Tidak hanya orang-orang yang disebutkan, ada Pak Joni Allen, ada Nazarudin, ada siapa lagi? Maxo Pakua, ada Pak Marzuki Ali, begitu ya. Tidak hanya itu, tapi juga ada DPD dan ada DPD yang lain. Begini konteksnya ya. Kalau dinamika di internal, bagi kami itu sudah biasa gitu ya. Dari berbagai kepengurusan. Kebetulan saya ini termasuk yang lama lah gitu di partai. Sehingga tahu dinamika yang terjadi di internal partai. Tetapi ini lain. Karena ada eksternal partai
yang ingin mengambil alih kepemimpinan secara paksa melalui KLB, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan ini, dan fakta ini kemudian dicatat menjadi berita acara di kami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kemarin. Oke. Nah, kesantunan kami disampaikan oleh Ketua Umum bahwa agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, tentu juga kami berkirim surat kepada Presiden. Ketua Umum berkirim surat kepada Presiden untuk mengklarifikasi. Dan kami anggap bahwa Pak Muldoko sudah memberikan klarifikasi. Kita bicara soal kirim surat ke Presiden belakangan, tapi saya ingin coba kupas peristiwanya dulu. Jadi selain orang-orang yang tadi kemudian ada, ini versi Partai Demokrat ya, lalu ada DPD juga yang datang di situ? Ada DPD. Berapa DPD? Ada. Saya belum menyebutkan. Ini demi keamanan saksi. Kan nggak disebutkan daerahnya, jumlahnya saja. Ini terputus ya? Enggak. Silakan Pak Herman. Ada berapa DPD? Saya kira ada beberapa DPD, ya. Ada yang beberapa cukup, DPD yang sudah kami tahu. Yang cukup untuk menggelar kongres luar biasa. Total targetnya adalah 360 DPD DPC, yang itu ditargetkan untuk bisa dijadikan sebagai dasar untuk dilaksanakannya KLB. Oke, ketika kongres luar biasa dilaksanakan, maka Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono akan diganti dalam KLB itu. Itu skenarionya. Ya, demikian. Tetapi para kader ini kan memiliki loyalitas yang begitu tinggi kepada Dewan Pimpinan Pusat, kepada Ketua Umum Mas AHY. Ya. Sehingga setelah pertemuan itu mereka kemudian datang ke DPP melapor, dan kami juga tidak ingin ini menjadi hal fitnah. Kami juga melakukan pemberkasan kesaksian. Baik. Jadi total pada waktu pertemuan di Hotel Aston itu berapa orang? Kurang lebih? Saya kira pastinya ini bergelombang, bertahap gitu ya. Dan di hari yang sama? Di dalam seminggu terakhir. Oke, dalam sepekan terakhir itu datang bergantian tokoh-tokoh senior, mantan, DPD, DPC juga? Ya, saya kira cukup bukti. Baik. Cukup bukti untuk kami bahwa untuk menetapkan ini ada upaya untuk melakukan tindakan pengambil paksaan kepemimpinan Partai Demokrat. Jadi kalau dijumlahkan selama 1 pekan itu, kurang lebih ada ratusan orang yang datang silih berganti. Boleh saya katakan seperti itu? Saya belum menyebutkan ini. Karena tapi cukup bukti. Iya, karena kalau bicara soal KLB kan harus banyak yang kemudian mengajukan. Perlu dicatat bahwa setelah itu para kader kemudian membuat pernyataan sikap loyal dan patuh terhadap DPP itu hampir 100%. Kalaupun tidak ada karena ada yang sakit, ada PLT dan lain sebagainya. Jadi hanya sebagian kecil yang ikut, sebagian besar melapor ke DPP dan membuat surat pernyataan kesetiaan. Semuanya memberikan pernyataan surat kesetiaan. Ini DPD ya, kecuali yang mantan-mantan dan tokoh senior tadi. Saya kira kami kan lebih berpatokan kepada pemilik suara, ya. Karena kami ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini adalah untuk melakukan pengalihan kepemimpinan. Dan itu hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik suara. Nah, oleh karenanya atas laporan ini, sebelum terlanjur kemudian ini menjadi sesuatu yang peristiwa yang tidak bisa diantisipasi. Dan tentu ini juga adalah peringatan kepada kita semua, bukan hanya kepada Partai Demokrat. Peristiwa ini bisa terjadi kepada siapapun, gitu ya. Nah, oleh karenanya tentu ini kenapa kemudian Ketua Umum mengambil sikap untuk press conference, tentu ini adalah untuk pertama ya, saya kira mengklarifikasi kepada Presiden. Karena ada keterlibatan pihak eksternal yang tentu ini sudah terbuktikan melalui beberapa catatan peristiwa tadi. Yang kedua tentu kami juga konsolidasi ke dalam. Dan alhamdulillah semua pimpinan DPD maupun DPC dan kami yang ada di pengurus DPP juga solid tetap untuk menjaga kesoliditasan Partai Demokrat. Ya, kami juga coba untuk menghubungi sejumlah tokoh senior di antara Pak Marzuki Ali, Bung Herman, tapi belum bersedia hari ini. Mungkin besok atau lusa nanti kita akan lihat perkembangan kembali. Meskipun ada pertanyaan juga dari sini, Bung Herman. Kalau seandainya mau mencapreskan tahun 2024, apa bisa Demokrat sendirian nanti di tahun 2024 mengingat proporsinya yang kemudian sulit untuk kemudian bisa mengajukan calon sendiri? Saya akan kembali nanti dengan Bung Deddy Sitorus dan juga Bung Hanunin Mutadi. Selepas jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.